Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam ini kita bisa bermajlis kembali, duduk bersama untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan agar kita diberikan banyak kebaikan, di mana Nabi bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan mempahamkan kepada dirinya tentang agama. Untuk malam hari ini kita akan mengkaji satu buah judul di dalam kitab Minhajul Muslim, pembahasan tentang fil adabi ma'al khalqi, pembahasan tentang adab kepada makhluk. Di dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang pembahasan adab kita kepada makhluk. Yang pertama adalah adab kita kepada al-walidani, adab kepada kedua orang tua. Al-walidani dari kata walada yalidu, artinya melahirkan. Kalau bapak atau yang melahirkan namanya walid. Walidun itu berarti yang melahirkan laki-laki. Kalau ibu namanya walidatun. Walid itu untuk bapak, walidatun itu untuk ibu. Di Al-Quran Allah menyebut dengan dua kata yang berbeda ya. Secara syar'i itu yang melahirkan anak itu siapa? Bapak atau ibu? Dalilnya mana? Dalil Qur'annya. Karena Allah menyebut dua kata itu ada di dalam Al-Quran. Ada yang setuju nggak yang melahirkan anak itu bapak? Yang penting dalilnya ada aja, Pak. Kalau Quran itu menyebut yang melahirkan anak itu adalah bapak. Dalilnya di surat Al-Balad, wa walidin wa ma walada. Sini. Ayo. Wa walidin wa ma walada. Hafal enggak ayat itu? La uqsimu bihadzal balad. Kan ada kan? Wa walidin wa ma walada. Lihat itu. Wa walidin dan demi sumpah walidin seorang ayah. Wa ma walada dan apa yang dia lahirkan. Jadi yang melahirkan siapa? Bapak kan? Kalau ibu kan wa walidatun wa ma waladat. Nah itu kalau ibu. Tapi ayat menyebutkan wa walidin wa ma walada dan demi ayah. Allah bersumpah dengan atas nama bapak. Wa ma walad dan apa yang dia lahirkan. Jadi anak itu yang melahirkan adalah bapak. Silakan dicek di ilmu biologi, betul nggak Pak? Ya kan?
Dari mani itu dipancarkan, mimma endafi, dari mani yang dimunculkan itu kemudian masuk ke dalam rahim istri kan, ya enggak? Dari mana asal bayi itu? Dari bapak. Bapak itu yang melahirkan lewat mani itu, mimma endafik gitu, dari air mani yang dimunculkan itu kemudian masuk ke dalam rahim seorang istri, kemudian baru di situ diproses, dikandung. Maka Quran menyebut itu apa? Ibu itu disebut sebagai apa? Wal walidatu. Nah, itu baru. Wal walidatu yurdina itu. Dan seorang ibu itu dia apa? Yurdina, menyusui. Dari mulai dia hamalatu ummuhu, nah, itu ibu. Yang hamil itu adalah ibu, yang menyusui itu adalah ibu. Tapi Allah menyebut bapak itu yang melahirkan. Itu Quran. Dalilnya seperti itu. Dulu juga saya mengatakan yang melahirkan. Nah, ibu itu kan disebut sebagai apa? Yang mengeluarkan bayi dari rahim. Wallahu apa? Yukhriju mim butunikum, gitu kan? Allah itu yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi Allah itu kemudian setelah hamil kemudian Allah yang mengeluarkan. Maka kalau bahasa kita itu namanya melahirkan. Jadi Allah itu yang mengeluarkan dari rahim, kemudian lahirlah kita ke dunia. Maka dari dua kata itu, dari kata walidaini itu, dari kata walada yalidu, kemudian waladun, anaknya namanya waladun, bapaknya itu namanya walidun, ibunya namanya walidatun, anaknya namanya waladun. Itu satu kata, tapi kalau nanti dirubah, ditasrif itu berbeda artinya. Dan semuanya itu ada dalam Quran ya. Masing-masing Allah sebut dengan diri sendiri. Maka yang pertama Allah sebut sebagai adab yang paling tinggi adalah adab kepada al-walidani. Maka kalimat al-walidani itu biasanya disebut untuk dua orang tua, bapak dan ibu. Karena dua-duanya juga melahirkan ya. Dari bapak kemudian ibu yang melahirkan ke dunia. Yu'minul muslimu bihaqil walidaini alaihi wa wajibi birrihima wa ta'atihima wal ihsani ilaihima la liqaunihima sababa wujudihi fahasbu. Seorang muslim dia mengimani dengan hak dari kedua orang tua atas dirinya dan wajib untuk berbakti kepada keduanya dan taat kepada kedua orang tua, wal ihsan dan berbuat baik kepada keduanya, la liqaunihima bukan karena keberadaan kedua orang tua itu menjadi sebab adanya dirinya. Itu juga iya, tapi bukan karena itu ya, bukan karena adanya ayah kemudian kita harus berbuat baik, berbakti kepada mereka berdua ya, bukan hanya itu. Au liqaunihima qaddama lahu minal jamili wal ma'rufi, atau karena keduanya itu telah memberikan kepada dirinya, kepada anaknya dari hal yang baik-baik, ma wajaba ma'ahu mukafatuhuma, yang wajib bagi dirinya untuk mengganti, membalas kepada kedua orang tua, bimisli dengan yang semisal. Jadi meskipun itu adalah menjadi penyebab kita, alasan barangkali secara logika bisa kita cerna, tetapi bukan karena itu. Seorang mukmin bukan karena itu. Bal li'annallaha azza wa jalla awjaba ta'atahuma. Akan tetapi dikarenakan Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada seorang anak atau kepada manusia untuk mentaati keduanya.
Jadi ini menjadi landasan utama kita. Kita harus mengimani ya bahwa adab kita kepada orang tua itu bukan karena dia yang telah melahirkan kita, dia telah memberikan apa saja yang baik buat kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada kita untuk mentaati keduanya. Wa kataba 'alal waladi birrohuma wal isana ilaihima hatta qarana zalika bihaqqil wajib lahu min ibadihi wahda duna ghairi. Dan Allah telah mewajibkan atas anak birrohuma untuk berbuat baik atau berbakti kepada keduanya, wal isana ilaihima dan berbuat baik kepada keduanya, hatta korona zalika sampai Allah menyandingkan dengan haknya yang wajib atas dirinya dari hamba-hambanya, tidak kepada yang lainnya ya. Jadi Allah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu sebanding dengan haknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan, telah memerintahkan agar kalian beribadah kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di situ ada kalimat wabil walidaini ihsana. Wawnya itu dalam bahasa Arab itu wawnya yang menunjukkan kepada tartib, adanya urutan yang sejajar. Misalnya kalau dalam bahasa Arab misalnya dakhala Muhammadun wa Utsman ilal fasli, masuk kelas Utsman dan Muhammad ke kelas, itu berarti kan sejajar, bareng-bareng ya, setara ya, karena masuknya bareng ya. Ini juga begitu. Jadi Allah mewajibkan agar hamba itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, itu sebanding dengan Allah memerintahkan hamba itu untuk berbakti kepada, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan adapun ketika keduanya atau orang tua sudah sampai di usia tua, atau salah satu dari keduanya atau keduanya. Ini bahasanya menarik ya. Ketika orang tua itu sudah sampai di sisimu itu sudah tua, ahaduhuma salah satunya atau keduanya. Ada kalimat ahaduhuma salah satunya, boleh jadi mungkin bapaknya lebih tua, ibunya lebih muda. Jadi bapaknya sudah tua, ibunya masih muda. Bisa mungkin kan, nikahnya mungkin jauh jaraknya, sehingga yang bapaknya lebih tua, sudah tua, tapi yang satu belum. Atau kedua-duanya sudah tua, mungkin usianya sama atau mungkin nggak jauh beda. Jadi kedua-duanya sudah tua, maka bahasanya berbeda. Ahaduhuma aw kilahuma. Maka fala taqul lahuma uffin. Maka ada larangan Allah, janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan uffin. Uffin itu tafsirnya itu maknanya 3 ya. Satu adalah kalimat yang menunjukkan kepada kasar, kalimat kasar, ghalid, kasar, keras. Jadi ngomong kepada orang tua dengan ucapan yang kasar, yang ya kasar-kasar begitu ya, keras, suara tinggi. Yang kedua adalah kalimat yang qabih, kalimat yang buruk, yang jelek. Ya sebangsa jelek itu masuk ke dalam kategori uff.
Yang ketiga adalah dengan isyarat tangan, asobi, dengan jari-jari ini, bisa mungkin dengan simbol macam-macam ya, simbol begini atau yang macam-macam itu. Jadi menggunakan kalimat tangan yang intinya apa? Hakirun, merendahkan, menghina orang tua. Kalau diterjemahkan kan tapi dalam tafsir nggak begitu ya, lebih luas ya. Jadi dengan bahasa tubuh juga bisa isyarat yang intinya adalah merendahkan orang tua. Kan ada kadang anak-anak nyiliti orang tua, Bapak ya. Orang tua yang disiliti itu kan, itu termasuk itu dengan bahasa tubuh, dengan bahasa fisik itu bentuknya menghina, merendahkan orang tua. Ya paling kasar mungkin ya, bisa macam-macam bentuknya. Itu makna dari perkata uf. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghadiknya, membentaknya dengan kalimat-kalimat yang kasar. Kemudian perintahnya adalah wa qul lahuma qaulan karima, dan kamu berkatalah kepada keduanya dengan qaulan karima ya, ucapan yang mulia. Ini artinya adalah ucapan yang paling baik, kalimat yang paling baik, ahsanul kalam. Cari ungkapan yang paling baik. Itu masuk ke dalam qaulan karima, yang memuliakan orang tua. Waqfid lahuma zanaha zulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada keduanya sayapmu dengan serendah-rendahnya, minar rahmah, bagian daripada kasih sayang. Dimaksud dengan sayap itu kedudukan, jabatan, posisi, kebesaran ya. Kadang anak itu kan mungkin di luar dia punya kebesaran, bahkan mungkin menjadi pemimpin dunia. Maka sayap apapun yang dia bawa, yang dia banggakan, jabatan apapun, ketika dia di hadapan orang tua harus direndahkan. Waqfid, direndahkan, ditundukkan. Zanhazuli, dengan yang sayap yang rendah ya, ditundukkan serendah-rendahnya. Dan itu bagian daripada bentuk kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebagai bentuk doa, dan kamu juga mau berkata rabbirhamhuma, ya Rabb, ya Allah, irhamhuma, kasih sayangilah keduanya sebagaimana rabbayani shaghira, mereka telah mendidikku di waktu kecil. Ini doa ini kalau kita kupas ini ada urutannya ya. Jadi hadirnya doa ini itu karena seorang anak itu dia merasakan atas pendidikan kedua orang tua kepada dirinya. Maka ada kalimat kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu dia mendidik saya, mendidik diriku. Artinya kalau orang tua tidak mendidiknya dengan baik, maka kalimat ini tidak akan muncul, tidak akan ada doa kepada kedua orang tua. Maka dulu di zaman Umar itu ada seorang bapak itu mengadu kepada beliau, mengadu akan durhakanya anaknya kepada dirinya. Jadi sampai di zaman khalifah itu, bapak itu kalau anak durhaka bisa mengadu kepada khalifahnya. Kalau sekarang kita bingung kan, anak nakal mau madu kemana? Ke polisi atau kemana? Bingung. Orang tua stres menangani anaknya itu sampai kadang-kadang angkat tangan ya, mau kemana mengadu. Dulu bisa mengadu kepada khalifah langsung. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, aku datang mengadukan tentang durhakanya anakku. Kemudian beliau tidak langsung memberikan jawaban. Sekarang panggil anakmu kemari. Ini menunjukkan bahasanya kalau ada aduan itu jangan langsung diterima, tetapi harus dihadirkan
juga pihak yang diadukan, supaya yang mengadu sama yang diadu itu bisa duduk bareng ya. Nanti akan ditanyai dan akan didudukkan. Benar nggak yang diadu, atau sebenarnya yang diadukan itu salah. Maka dihadirkanlah anaknya di hadapan Umar, bapak sama anaknya hadir. Kemudian sang khalifah mengatakan kepada anaknya, bahkan memberikan peringatan kepada anaknya untuk tidak durhaka kepada bapaknya. Tapi kemudian sang anak mengatakan, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, bukankah anak itu punya hak dari orang tuanya? Artinya, bukankah orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya? Iya, benar. Apakah hak anak dari orang tuanya? Kemudian beliau menjawab, yang pertama adalah memilihkan untuk ibunya ibu yang terbaik. Ayantakiya umahu bahasanya nih. Kalau kita dalami bahasa Arab itu tuh, yantaki itu kan artinya bersih, suci, jernih ya. Jadi cari ibu, istri itu yang orangnya jernih, bersih ya. Solehah ya. Enggak ada ya akhlaknya baik, itu sampai seperti itu. Yang kedua adalah ayus sama ayah suna ismahu ya. Hendaknya dia memberikan nama yang paling bagus. Memberi nama yang bagus. Nanti kalau kita kaji itu ada Nabi memberikan nama-nama yang bagus. Di antaranya adalah habul asma ilallah adalah Abdullah wa Abdurrahman ya. Nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ada Hammam ya. Kemudian juga Asmaul Anbiya, nama-nama Nabi itu juga termasuk nama yang paling baik. Yang ketiga adalah ayu al-lima kitabah, yaitu mengajarkan Al-Quran. Ini tiga hak anak dari orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama adalah memilihkan ibu yang terbaik. Jadi kalau punya anak laki-laki mau nikah itu harus dikasih tahu, kamu nikah ini nyari istri itu berarti kamu mencarikan buat ibumu, buat anakmu. Kamu sedang mencari ibu buat anak-anakmu. Maka jangan salah pilih, dicari yang taki. Yang taki itu yang paling baik, yang sifatnya baik, adabnya baik, yang bersih. Yang kedua adalah memberi nama yang baik. Yang ketiga adalah mengajari Al-Quran. Kemudian anak itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, ketiga hal itu tidak dilakukan oleh bapakku. Dia protes. Tiga yang Anda sebutkan tadi itu tidak dilakukan oleh bapak saya gitu. Beliau ngasih tahu, ibu saya itu adalah Zanziyatun Limajusi, itu bahasa kitabnya itu, yaitu dulu adalah seorang wanita yang hitam, rambutnya keriting, negro, bahkan dia adalah budak jadi seorang majusi. Kayak apa tuh jeleknya? Udah basicnya jelek, bahkan dia mengabdi kepada seorang majusi yang bukan muslim. Yang kedua adalah namaku jelek, disebut namanya Ja'lan. Ja'lan itu artinya kumbang. Kumbang itu kan apa sifatnya itu mengisap madu ya. Tapi dia nggak ngasih madu ke orang lain. Beda dengan lebah. Lebah kan dia nyari madu, tapi dia mengeluarkan madu untuk manusia, bahkan untuk obat. Kumbang enggak itu. Yang ketiga adalah dia tidak pernah mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Bayangkan, nggak bisa ngajari satu huruf. Ngajari A aja enggak, alif ba ta aja enggak itu. Nah, ketika Umar mendengar bantahan dari sang anak, gantian Umar kemudian mengatakan, wahai laki-laki, kamu datang kemari mengadukan tentang durhakanya anakmu,
sungguh kamu telah durhaka duluan sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Bayangkan nih. Sungguh kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Bahkan kamu telah berbuat buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepada dirimu. Ini menjadi perhatian bagi kita semua ya, kita yang punya anak, ya apalagi yang punya anaknya banyak. Ini harus benar-benar dijaga. 3 hal ini harus dijaga, harus kita laksanakan supaya nanti di akhirat atau di kapanpun anak kita nggak mengungkit kesalahan kita ya. Nah kalau 3 hal ini dilakukan maka nanti akan terbentuk itu kama rabbayani shaghira tadi itu. Memang benar-benar dulu orang tuanya mendidik anaknya dengan baik sehingga pantas tuh anaknya mendoakan kedua orang tuanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu orang tuaku telah mendidikku ketika aku dulu kecil. Wa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian dalil yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurni wali walidayka ilayyal masir. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan kepada manusia. Nah, ini bentuknya al-insan, berarti kepada manusia ya, semua manusia baik mukmin maupun kafir itu terkena kewajiban ini. Biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, ini disebutkan di sini ayat ini baru ibunya ini, lihat, hamalatu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Ibu ini mengandung ya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah di atas payah, jadi susah di atas susah. Ini bahasanya luar biasa Quran ini. Wahnan ala wahnin. Kalau wahnan itu ya payahnya cuma satu, kalau ala wahnin itu di atas payah lagi, sepayah-payahnya, sesusah-susahnya. Ini yang tahu mungkin para ibu ya, untuk merasakan seperti itu ya. Selama 9 bulan. Dulu ada di zaman Utsman itu ada seorang suami itu melaporkan istrinya ya, karena ada ayat wahamlu wa fisoluhu salasuna syahra ya. Bahwasanya ibu itu mengandung dan menyusui itu selama 30 bulan Pak ya. Nah istrinya itu belum sampai 9 bulan sudah lahir anaknya itu. Nah suaminya nggak mau mengakui gitu, dan menuduh istrinya berzina. Bahkan diputuskan di pengadilan itu sampai nggak ada bantahan, karena apa? Nggak bisa menghadirkan saksi gitu. Sehingga kemudian akhirnya sahabat Ali mengatakan, membacakan ayat ini, bahwasanya masa mengandung dan menyusui itu selama 30 bulan. Jadi kalau mengandungnya 9 bulan, berarti menyusuinya berapa bulan? 21 berarti Pak ya? Ya kan? 21 bulan. Jadi enggak genap 2 tahun. Kalau 6 bulan sudah lahir berarti masa menyusuinya 24 bulan. Nah itu masih masuk. Jadi kalau misalnya 6 bulan lahiran, berarti masih ada masa menyusui berapa bulan? 24. Berarti masih masuk hitungnya 30 bulan. Maka itu enggak termasuk apa itu? Zina gitu ya. Maka akhirnya kemudian diputuskan berdasarkan ayat ini, maka penyangkaan sang suami bahasanya istrinya itu lahiran sebelum 9 bulan itu terbantakan dengan ayat ini gitu.
Karena sang suami tidak bisa mengajukan saksi, bukti. Mana buktinya kalau suaminya itu, istrimu itu zina? Kan harus ada buktinya. Barangkali mungkin pernah dibonceng oleh laki-laki lain atau pernah mungkin berdua. Ini enggak ada. Istrinya itu orang yang suci, terjaga. Sehingga dengan ayat ini dia terbebaskan. Kenapa? Karena masih dalam hitungan 30 bulan. Maka di situ disebutkan dalam ayat itu wa fisaluhu fi amaini, ya. Di sini disebutkan bahwa fisolnya itu 2 tahun, menyusuinya adalah 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu akan kembali. Ini merupakan bentuk perintah Allah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang ibu kita telah mengandung kita, telah menyusui kita. Itu bentuk kesyukuran, ya. Karena ada beberapa anak itu kadang lahir tanpa ibunya nggak tahu kemana, akhirnya nyusunya sama susu sapi, ya, nggak ASI, ya. Susu sapi. Kalau susu sapi sama kambing bagus mana, Pak? Kalau untuk bayi mungkin pernah praktek kambing, ya. Jadi kalau nyapih bayi itu ya sapiannya nanti pakai susu kambing, ya. Lebih bagus daripada susu sapi. Nah, ada yang begitu, lahir kemudian orang tuanya kadang nggak tahu kemana, akhirnya kemudian tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua, ya. Maka kalau ada orang tuanya hadir menyusui kita, memelihara kita, maka itu bentuk kesyukuran yang harus kita syukuri. Ilayyal masir, kepadakulah kamu akan kembali, ya. Ini bentuk baktinya orang tua itu sampai kepada nanti di akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin alladzi sa'alahu qailan. Ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau, man ahaku bihusni sahabati, man ahaku bihusni sahabati, siapakah orang yang harus aku temani dengan baik. Ini menggunakan kalimat sahabati, sahabat, ya. Jadi ada kalanya kita dengan orang tua itu harus seperti sahabat. Nah, sahabat itu kan ya membersamai, ya, membersamai terus. Qala ummuka, kemudian menjawab ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Qala sumaman, kemudian siapa lagi? Qala abuka. Ini disebutkan ibu itu disebutkan 3 kali, ya. Disebutkan dalam penjelasannya. Kenapa ibu itu disebutkan 3 tingkatan lebih tinggi daripada ayah? Yang pertama adalah karena lisu'bati hamliha, ya. Karena susahnya ibu itu mengandung. Yang kedua karena susahnya ibu itu melahirkan. Yang ketiga karena susahnya ibu itu menyusui. Ini tiga hal ini merupakan balasan dari Allah, ya. Ketika ibu itu hamil kemudian melahirkan, menyusui, itu balasannya Allah tempatkan ibu itu lebih tinggi 3 kali daripada ayah dalam hal baktinya. Nah, kalau ini enggak diambil, ibu enggak mau mengandung, enggak mau melahirkan, menyusui, ya enggak akan dapat tingkatan ini yang tinggi, ya. Bahkan 3 kali tingkatan daripada seorang ayah. Oleh karena itu maka bagi setiap kita, karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk kita beradab kepada orang tua dengan baik, maka ini menjadi keimanan yang kokoh bagi kita untuk kita yakini, ya, supaya
Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kita kebaikan yang luar biasa. Mungkin cukup ini dulu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.